Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin izin saya langsung bagikan layar saja ya. Oke, jadi hari ini kita sudah masuk di chapter 13 ya, terkait tentang CDP. Nah, oke, nanti sebenarnya saya udah bikinin versi bahasa Indonesianya, cuman belum saya rapikan, jadi saya belum kirim gitu ya. Nanti kalau udah saya rapikan, saya kirimkan di grup ya. Oke, jadi teman-teman ada namanya Cisco Discovery Protocol gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada dua. Kalau Cisco Discovery Protocol itu memang bawaannya si Cisco ya. Kalau ini itu punyanya Cisco gitu ya. Nah, sedangkan ada juga namanya Link Layer Discovery Protocol. Nah, kalau link layer ini itu lebih ke ini ya, apa namanya, open standard protokol gitu ya. Nah, kalau teman-teman biasanya pernah nggak saya contohkan ya, mikrotik gitu ya. Nah, mikrotik itu pada saat teman-teman buka Winbox, itu pasti muncul kan MAC address-nya gitu ya. Atau informasi terkait perangkat tersebut. Nah, itu menggunakan protokol LLDP gitu ya. Atau kalau di Cisco bisa juga menggunakan CDP. Nah, oke, jadi sebenarnya ini itu difungsikan untuk mengetahui misalkan posisi kita. Oke, ini bentar, bisa coret-coret nggak ya ini? Oke, jadi misalkan kita pengen mengetahui informasi router eh, di atau kita lagi di posisi router A. Kita ingin mengetahui informasi yang ada di router B, gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan protokol CDP ataupun LLDP ya. Supaya kita tanpa harus masuk ke routernya, paling nggak kita tuh tahu informasi-informasinya itu misalkan seri routernya berapa atau seri switchnya berapa gitu ya. Kemudian apa namanya, sistem operasinya apa gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan gitu ya. Nah, kita bisa gunakan CDP. Nah, CDP ini tuh bekerja di layer 2 ya teman-teman ya. Jadi dia akan membaca informasi, berarti misalkan ada dua router, berarti routernya bertetangga gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, ntar di sini nggak ada gambar ya. Oke, nggak ada gambar. Maaf ya teman-teman, agak sedikit kurang fit. Oke, jadi sebenarnya itu simpel cara konfigurasi CDP itu ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat CDP hold time X itu nanti paketnya ya. Jadi kita bisa atur berapa lama CDP paket itu ya. Kemudian nanti ada CDP timer. Nah, untuk mengaktifkan CDP secara global itu kita bisa gunakan CDP run ya. Terus kalau kita mau matikan CDP tinggal no CDP gitu ya. Atau misalkan kita mau aktifkan CDP hanya di interface khusus. Nah, itu bisa kita tinggal pilih interface-nya ya. Ntar mungkin saya kasih gambaran ya. Oke, nah gini lebih enak ya. Nah, jadi di sini misalkan nih kita punya router gitu ya teman-teman ya. Nah, router ini ada portnya ya pastinya ya. Misalkan di sini
G0/1. Di sini ada G0 slash, oh maaf salah. Eh, Misalkan di sini G0/2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau aktifkan untuk semua interface, baik itu G1 maupun G2, berarti ini kan tinggal kita aktifkan CDP-nya ya. Nah, CDP-nya tadi itu berarti tinggal aktifkan CDP run gitu ya. Nah, berarti kan tinggal aktifin CDP run ya. Berarti ini akan berlaku di semua interface, baik itu Gigabyte 01 maupun Gigabyte 02. Nah, asumsi lagi di sini saya punya router ya. Jadi ini A dan B. Nah, misalkan saya lagi di posisinya nih di router B. Saya pengen tahu informasi yang ada di router A. Berarti kita bisa gunakan protokol CDP ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bisa juga kita tuh hanya pengen mengaktifkan CDP-nya itu misalkan hanya di port G0/0 saja. Itu bisa. Berarti selain dari port ini, itu informasinya tidak akan di-broadcast ya. Jadi hanya bisa G0/1 ini aja yang bisa memancarkan. Berarti yang bisa dapat informasinya itu asumsi adalah si router B saja ya. Kalau misalkan di sini ada router lagi gitu ya, namanya router C. Berarti kalau kita cuma aktifkan di G01, maka router C itu tidak akan mendapatkan informasi tentang router A ya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita gunakan CDP. Oke. Nah, ini perintahnya simple aja ya, tinggal dicoba. Nah, ini ada show CDP kalau kita mau lihat. Nah, nanti misalkan ingin melihat informasi router di sebelahnya. Jadi tinggal show CDP naik bar gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat informasi router yang ada di router sebelah kita gitu ya. Kemudian ada show CDP network detail. Nah, di sini dia akan mendisplaykan secara detail terkait informasi router tersebut gitu ya. Misalkan kayak tadi router A dan router B gitu ya. Nah, jadi misalkan kita dari router B posisinya ingin tahu informasi yang ada di router A. Tinggal kita tampilkan show CDP neighbor gitu ya. Atau asumsi misalkan seperti ini ya teman-teman. Kita posisinya sekarang ada di router A gitu ya. Saya pengen tahu informasi yang ada di router B dan router C. Ya udah berarti kan tinggal show CDP neighbor gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat atau mendapatkan kedua informasi yang ada di router A dan yang ada di router B dan di router C seperti itu ya. Nah, oke, ini eh, di sini cuma ada tips. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah keamanan, nah CDP itu kadang-kadang tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ya CDP itu kan memberikan informasi baik itu IP address dan detail-detail informasi yang ada di router gitu ya, ataupun di perangkat jaringan kita. Nah, itu sebenarnya terlalu berisiko ya. Apalagi misalkan kalau kita publish ke interface yang diakses oleh umum. Nah, maksudnya apa? Jadi misalkan seperti ini. Oke, saya bikin router baru lagi aja. Nah, jadi misalkan kita punya router gitu ya. Nah, oke, ini ada router kita gitu ya, ada router kita. Nah, anggaplah topologinya seperti ini ya. Ini saya bilang A, ini B, ini C, dan ini D gitu ya. Nah, asumsi B, C, D ini adalah internal ya. Ini adalah jaringan internal. Sedangkan ini routernya si
ini adalah asumsi ISP gitu ya. Nah, ini kan berbahaya nih kalau kita aktifkan interface yang ada di sini ya. Nah, kalau ini diaktifkan CDP-nya atau LLDP-nya, ini kan berarti si ISP ini bisa dapatin informasi yang ada di router B gitu ya. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi dia bisa tahu, detail jaringan kita seperti apa. Asumsi kalau misalkan di ISPA itu nanti berniat jahat gitu ya, ingin melakukan serangan ke internal kita, kan itu sangat berpeluang ya atau berpotensi. Karena dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di perangkat kita. Nah, biasanya kalau yang mengarah ke router yang tidak ada hubungannya dengan kita, itu di sini wajib CDP-nya matikan ya, ini juga wajib dimatikan. Nah, misalkan ini saya punya router nih, apalagi kalau di kampus itu kan biasanya nanti ini turun ke switch gitu ya. Nah, ini kan ke klien gitu ya. Nah, biasanya kalau saya ke klien itu juga saya matikan. Kenapa? Karena klien ini kalau dia dapatin informasi yang ada di router kita, otomatis itu bisa dijadikan sebagai target serangan gitu ya. Nah, jadi kalau mau aktifin CDP biasanya ya dari router ke router gitu ya. Supaya nanti kalau kita dari router C misalkan ingin tahu informasi yang ada di router B, nah bisa. Dan itu pun juga harus ditentukan port mana yang mau diaktifkan CDP-nya gitu ya. Atau ya udah tidak perlu diaktifkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman butuh, nah itu bisa diaktifkan ya. Jadi ada fitur seperti itu. Oke, nah ini kalau yang LLDP sebenarnya sama ya, tinggal CDP-nya diganti LLDP gitu ya. Nah, jadi fungsinya sama. Oke, mungkin kita mulai atau langsung aja ya masuk ke static routing ya. Kalau static routing itu sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Ini kan konfigurasi basic itu kemarin kita udah bahas ya. Di awal itu kemarin kita ada bahas konfigurasi switch dan konfigurasi dasar yang ada di Cisco gitu ya. Ini mungkin saya tidak terlalu dijelaskan lagi secara detail. Ini sama saja yang kita bahas kemarin. Mungkin di sini kalau router kemarin kan teman-teman juga tahu ada berbagai macam jenis router, ada banyak juga jenis-jenis interface ya. Jadi mungkin kalau di Pinet Lab teman-teman hanya menjumpai misalkan gigabyte gitu ya. Nah, itu ada juga interface serial gitu ya. Ini saya rasa kita juga udah bahas sebelumnya. Nah, oke. Ini kemarin juga sudah ada konsol ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait yang namanya kalau di sini itu ini harusnya ada nggak ya static routing di sini? Oke, kalau ini konfigurasi dasar. Oke, kalau yang konfigurasi dasar ini kita lewat saja. Kemarin sudah pernah kita bahas, baik itu di router maupun di switch ya. Pada dasarnya mirip. Oke, nah mungkin di sini kita bahas dulu terkait static routing ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara static routing berarti itu adalah rute yang kita tentukan secara manual. Oke, jadi mungkin saya gambarin aja di sini. Oke, jadi kalau kita berbicara static routing, berarti kita menentukan rute dari sumber ke tujuan itu secara manual ya. Dan namanya static routing. Nah, static routing itu berarti kita yang menentukan, jadi ada namanya sumber ya, sumber atau source, kemudian itu nanti ke tujuan. Nah, berarti misalkan, kita bikin topologi dulu ya teman-teman ya. Ada router, di sini saya punya router ada 4 misalkan ya. Di sini saya bikin satu router lagi gitu ya. Nah, di sini ada namanya PCA gitu ya. PCA terhubung ke
RTA, ini ada RTB, RTC, RTD gitu ya. Sama ada RTE. Oke, kemudian kita pakai kabel dulu ya. Nah, ini saya anggap PC B, kemudian di sini ada PC C. Nah, oke, bentar, saya kasih tanda dulu sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sini ada 10, 11 ya. Oke, asumsi nih, PCA, berarti PCA ingin, saya kasih kode dulu sini ya. Misalkan PCA ingin menuju ke misalkan PCC. Nah, berarti sumbernya itu atau SRC itu adalah PCA, DST atau destination itu adalah PCC ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita ingin berbicara static routing, berarti misalkan dari PC A ingin ke PC B, kita harus tentukan tujuannya. Nah, kalau kita bikin routing itu kan biasanya di router ya. Nah, kita mulai dari router A. Berarti router A untuk sampai ke PC C gitu ya, berarti kan harus lewat 1, 2, ada lewat 3 router gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu Eee, untuk sampai ke PCC itu lewat network apa aja, ya. Nah, ini kita sebut ada namanya network ya. Network itu berarti nah, setiap ini tuh ada network ya, teman-teman ya. Ini ada network, ini ada network, ini ada network ya, ini ada network. Ini juga ada network. Nah, misalkan dari RTA, itu ada berapa network yang dilalui. Kita tidak kalau static routing itu kita tidak memikirkan lagi atau tidak menentukan lagi network yang terhubung dengan router tersebut ya. Berarti kalau kita mau tentukan jalurnya, berarti selain network yang ada di router A ya. Berarti ada network, oke ini saya kasih kode lagi ya. Ada network A, ini network B, ini network C, ini network D, ini network E, dan ini network F gitu ya. Nah, jadi misalkan dari PC A ingin ke misalkan PC C, dia melewati berapa network? Ah, lewat berapa network? Berarti network A itu tidak dihitung karena terhubung langsung dengan si router A gitu ya. Berarti yang perlu dihitung adalah network B, C, dan D. Berarti dia akan melewati 3 network gitu ya. Nah, berarti kita harus tentukan di situ nanti. Jadi, apa namanya, supaya kita bisa sampai ke tujuan, maka semuanya harus kita konfigurasi. Berarti ketiga-tiga network ini harus ditambahkan gitu ya. Jadi misalkan pertama gitu. Misalkan pertama berarti biasanya kita bikin eh, device ya. Device. Kita sekarang posisinya ada di mana? RTA gitu ya. Nah, RTA berarti tujuan pertama kita sebelum sampai ke C itu lewat mana dulu? Berarti di sini ada DST ya. DST-nya itu berarti nggak cuman PCC ya teman-teman ya. Tetapi berarti misalkan ada namanya network B gitu ya. Nah, tujuan berikutnya network C, kemudian baru sampai network D. Nah, cuman pertanyaannya adalah selain destination, kita harus tahu gateway-nya ya. Ada namanya gateway. Nah, kira-kira kalau saya dari router A ingin ke network B, network C, dan network D itu pintunya lewat mana? Oke, boleh mungkin
Jawab teman-teman di kolom chat ya. Kira-kira nih kalau dari router A ingin pergi ke PC C, Gateway-nya berapa? Nah, gateway itu yang saya kasih warna merah ya. Kira-kira menurut teman-teman gateway-nya yang mana? Ini penting ya, kalau nggak tahu gateway-nya nanti nggak bisa setting static routing ya. Jadi harus tahu gateway-nya dulu. Oke, Julius sudah menjawab nomor 3. Oke, betul ya. Jadi kalau kita berbicara gateway, misalkan nih RTA, RTA itu mau ke PC C gitu ya. Berarti gateway-nya itu berarti RTA ini kalau mau keluar pasti dia akan lewat sini dulu, lewat 3 dulu gitu ya. Dia nggak mungkin lompat ke network yang lain, sama halnya ya PCA gitu ya. PCA kalau mau ke PCC berarti lewatnya di nomor 1. Nggak mungkin langsung lompat ke 2 gitu ya. Ibaratkan dalam sebuah rumah, kalau dia mau keluar, contoh ya, ini saya punya rumah gitu ya. Di dalam sini ada banyak orang gitu ya. Nah, kalau dia mau keluar, berarti kan dia harus lewat pintu sini toh. Dia nggak mungkin tiba-tiba langsung ada di luar kan. Nah, berarti kan dia harus lewat pintu. Nah, sama halnya juga di apa namanya? Sama halnya juga di jaringan ya. Jadi secara logiknya seperti itu. Nah, oke, berarti kalau dia mau ke network B, tetap ya. Kalau ini kan jalannya cuma satu ya. Jadi mau kemana pun dia tetap gateway-nya di sana gitu. Nah, gimana kalau misalkan dia mau pergi ke ya kalau ini kan karena dia router ujung ya. Nah, asumsi contoh kita punya router B. Nah, router B ini itu dia punya jalur ada 3 ya. Jadi kalau kita berbicara router B, otomatis itu opsinya bisa lewat sini 2, bisa lewat 6 atau lewat 10. Tergantung tujuannya mau kemana gitu ya. Kalau misalkan dari router B mau ke PC B, maka dia lewat 10 gitu ya. Kalau dia mau ke PC C, maka dia lewat 6. Kalau dia mau ke PC A, maka dia akan lewat 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di static routing, intinya harus tahu gateway-nya dan semua jalur yang akan dilewati itu harus didaftarkan. Dan misalkan nih kalau kita bikin di router A, kita juga harus memastikan bahwa di router B, router C, router D, dan router E itu semuanya harus saling komunikasi dulu ya. Jadi harus dibuatin. Nggak cuman router A doang yang kita konfigurasi. Jadi kalau kita berbicara static routing, mau nggak mau semua router itu harus dikonfigurasi manual satu-satu gitu ya. Contoh lah kalau seperti ini. Berarti kalau dari router B, network tujuannya itu berarti ada C, ada D, kemudian ada F gitu ya. Dan nah di sini harusnya ada network nih. E, F, nah ini misalkan G ya. Nah tujuannya berarti ini ya. Jadi berapa tujuannya? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Misalkan router C. Router C itu ada berapa tujuannya? Berarti ini tidak dihitung lagi ya. Nah, yang dihitung itu berarti misalkan 1, oke, ini 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ada banyak
Nah, itu harus dibuat satu-satu semua ya, teman-teman ya. Nah, oke, biar tidak berpusing-pusing, kita langsung praktek saja ya. Oke. Nah, di sini kita coba eh, praktekkan ya. Oke, bentar. Nah, teman-teman buat lab sederhana aja, namanya statik. Oke, statik. Oke, kalau ini sederhana aja topologinya ya. Kali ini kita nggak buat banyak-banyak. Kalau tadi di gambar contohnya itu ada banyak. Nah, di sini teman-teman pakai Cisco Fios Router. Kita bikin 4 lah ya. 4, ya lah 4 aja. Oke, di sini sudah ada 4 router ya. Oke, ini kita tarik. Oke, asumsi kita mau bikin, ini komputernya kita bikin 3. Oke, kita rename dulu ya. Oke, ini 1, ini PC-nya 2, oke ini PC 3. Nah, topologinya sederhana ya. Kita buat agak renggang aja ya supaya lebih detail. Nah, ini seperti unta ya. Oke, kita kasih teks dulu ya supaya gampang nanti teman-teman identifikasi. 192.168.1.0/24. Oke, ini asumsi jaringan yang ada di sini. Ini untuk 2. Oke, duplikat lagi ya. Oke, 3 gitu ya. Oke, ini titik 1. Oke, duplikat titik 2. Ah, ini supaya lebih gampang aja ya teman-teman ya. Berarti ini titik 1, berarti IP-nya dimulai dari 1 ya. Oke, duplikat. Nah, misalkan sini 1. Oke, ini duplikat. Kita duplikat banyak-banyak dulu ya. Oke, ini kita bikin 1. Yang ini 2 gitu ya. Oke, ini 1. Ini 2. Oke, ini 1. Misalkan ini 2. Oke, ini 1. Ini 2. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya topologinya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman
setting ya, sesuai dengan topologi yang ada di sini. Dah, ini silakan dicoba buat ya. Oke, habis itu kita start ya. Start, select. Oke, penggunaan memori langsung tinggi ya. Oke, nah ini sudah nyala ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau gitu kita tinggal konfigurasi. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Oke, nah sekarang kita eh, mulai dari PC dulu aja ya. PC-nya teman-teman setting IP ya. Berarti IP-nya berapa? Oke, IP, sorry. Oke, ya setting IP 192.168.0, sorry, 1.2 ya, /24. Oke, berhasil. Sekarang kita pindah PC 2. Oke, IP berapa IP-nya? 192.168. Oke, berarti 2.2. Jangan lupa slash-nya ya. /24. Oke, kita bergeser ke sini, ada PC 3. Oke, PC 3, IP 192.168, 3.2/24. Oke, routernya belum ada IP ya, belum ada network. Oke, nggak apa-apa. Kita rapikan dulu dikit ya, biar cantik. Ini sepertinya kita harus lurusin ya, biar nanti networknya kelihatan. Oke, kita minimize dulu. Oke, biar kelihatan ya. Oke, ini berarti 2, 1, 2. Oke, ini 1, tidak 1 lagi nih ya. 1, 2, 3. Nah, ini duplicate, ini 2. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini kita turunin aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, berarti ini belum ada IP ya. Oke, kita bikin IP-nya. Intinya pakai IP private ya teman-teman ya. Oke, misalnya 10 misalkan 0.0 0 gitu ya. /24.
Ini kita pemahaman dulu ya. Nah, oke, kemudian duplikat. Ini kan sudah 0 ya, berarti kita 1. Nah, kemudian duplikat lagi, satunya ganti jadi 2. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, visinya tadi sudah kita setting semua ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke router gitu ya. Oke, router berarti kita harus konfigurasi lagi nih. Ada yang mau coba nggak selain saya? Oke, seperti biasa ya, enable config terminal, kemudian INT G01 IP address 192.168.1.1 ya, berarti IP-nya yang ini ya. Gigabyte 0 nih ya, 0/1 ya, IP-nya 1, jangan lupa 255, subnet masnya ya, titik 0. Oke, jangan lupa no shutdown ya. Nah, berarti sudah selesai setting IP ya. Oke. Kemudian kita setting lagi IP interface gigabyte. Nah, ini harusnya 2 ini ya. Klik 2. Sekarang kita config, bisa langsung ya, int g0/0 IP address IP add ya, bisa disingkat 10.0.0.2. Oke. Ya, 2 ya. Kemudian jangan lupa 255.255.255.0 karena dia /24 ya. No shutdown. Nah, di sini sudah nyala ya. Interface G0/1 dan 0/0 gitu ya. Oke, sekarang kita coba router yang kedua gitu ya. Oke, enable sudah, config terminal, habis itu int G0/, oke, maaf ya, ini di sini kan 2, ini harusnya 1 ya, ganti, nggak bisa, konflik IP-nya nanti. Oke, berarti G00. Oke, berarti IP at 10.0.1 ya, 255.255.255.0 karena dia /24. Terus shutdown. Oke, sekarang berarti kita pindah ke router yang berikutnya. INT ke port yang berikutnya ya. 0/1. Habis itu IP address 10.0.1.1 ya, /24. Sorry, nggak bisa slash ya. 255.255.255.0. Oke, jangan lupa no shutdown. Oke, nah ini berarti kan 10.0.1.1 ya. 10.0.1.1/24 berarti 255.255.255.0.
Oke, nah ini berarti kan sudah ya, tadi udah disetting IP-nya ya. Gimana sih cara ngecek IP teman-teman? Bisa gunakan, karena ini masih di config, do show IP intbr ya. Do show IP interface brief ya, atau bisa disingkat do sh IP intbr. Nah, di sini sudah kelihatan nih, 0, port 00 itu IP-nya 10.0.0.1 ya, sesuai ya. Kemudian interface gigabyte 0/1, 0/1, 10.0.1.1 ya. Ini sudah aktif, ini manual karena kita konfigurasi secara manual ya, statusnya sudah up. Oke, izin sebentar ya. Halo Bu. Yep. Oke, sorry. Nah, jadi ini kan sudah aktif ya. Jadi kalau di Cisco itu teman-teman bisa gunakan show IP NTBR ya, atau kalau kita keluar gitu ya, exit lagi. Nah, di privilege mode seperti ini, tinggal show IP interface, sorry, show IP interface brief ya. Nah, sama kan? Atau SH IP INTBR. Jadi kita bisa, nah ini kalau teman-teman mau lihat, oh IP-nya apakah dia sudah nyala gitu ya. Ini statusnya up, berarti udah aktif ya. Kalau misalkan nih ya, INTG, sorry, config terminal dulu ya. Config T, INTG0 slash, berapa tadi? 0/0 gitu ya. Kemudian kita shutdown gitu ya. Coba kita lihat ya. Do show IP INTBR. Nah, ini tuh salah satu juga cara untuk troubleshooting ya, teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini kan dibuat secara manual, kemudian administratively di sini statusnya down gitu ya. Protokolnya down. Berarti ini itu protokolnya mati gitu ya, interface-nya mati gitu ya. Jadi harus di no shutdown gitu ya. Coba kita lihat lagi, do ship intbr. Nah, udah up lagi. Kadang-kadang seperti itu ya, di lapangan kok jaringannya nggak tersambung gitu ya. Padahal masalahnya interface-nya yang mati. Oke, kita lanjut lagi ke router 3 gitu ya. Oke, config terminal, kemudian INT G0/0 ya. Nah, ini G0/0. Kita setting IP-nya berarti IP at 10.0.1.2 ya. 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke interface berikutnya. Berarti gigabyte 1 gitu ya. Nah, ini oh di sini ada 3 interface ya. Oke, sekarang kita gigabyte 01 dulu ya. Berarti IP address berapa? 10.
Oke, ini pakai satu aja ya. Biar karena ini beda network. Titik satu. Oke. Berarti 10.02.1 ya. 255.255.255.0. No shutdown. Habis itu kita pindah lagi INT G0/2 ya. Nah, ini kita setting juga IP at berapa? 192.168 titik 2.1 ya. 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, oke, router 3 sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke router 4. Oke, config terminal INT G0/0 ya. Oke, kemudian IP-nya 10.0 sorry. IP at 10 kemudian 0.2.2 ya. Kemudian 255.255.255.0. Oke, kemudian INT G01. Oke, IP at 192.168.3.1 255.255.255.0. Oke, ada yang salah. Nah, kemudian jangan lupa no shutdown ya. Coba kita verifikasi do SHIPINTBR. Nah, ini masih down ya. Oke, berarti ada yang kelewat tadi. INT G0 berapa itu? /0. Jangan lupa no shutdown. Oke, udah nyala semua ya. Nah, ini kalau kita tes ya dari PC1. Oke. Ping, kita tes ping dulu ya. Ping ke gateway-nya dulu ya. 192.168.1.1. Oke, bisa ya ping ke gateway ya. Karena ini masih satu jaringan ya. Jadi IP yang di ping ini kan masih satu jaringan ya, 1 dan 2 gitu ya. Coba kita ping ke 10.0.0.2. Nah, itu no gateway phone gitu ya. Nggak bisa. Jadi harus ditambahkan gateway. Oke, berarti IP-nya kita perbaharui ya. IP 192.168 1.2. Jangan lupa gateway-nya ya. 124 gateway-nya 192.168 1.1 ya. Ini gateway-nya ya. Kalau PVC1 ini gateway-nya berarti interface G0/1 ya. IP-nya 1. Oke, coba kita ping 10.2. Oke, 10.2 ini kenapa masih bisa di-ping? Karena kan masih satu router yang sama gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita ping titik 1. Nah, ini timeout gitu ya. Ini masih bisa di-ping karena masih di router yang sama. Kalau yang ini udah di router yang berbeda. Nah, ini itu harus membutuhkan namanya routingnya supaya bisa terhubung. Oke, coba kita dari router 1 ya, PIOS 1. Coba kita end dulu.
Coba kita ping ke 10.001. Berhasil ya. Ini bisa ping ya, tanda seru. Coba kita ping ke 10.0.1.1. Oke, tidak bisa ya, karena sudah beda jaringan. Nah, berarti kalau misalkan saya ingin menghubungkan semua jaringan yang ada di sini, berarti ya udah. Misalkan kita berbicara nih router 1. Berarti yang ini 10.0.0.0 ini tidak dihitung lagi. Ini juga 192.168.1.0 tidak perlu dihitung lagi. Nah, jadi kalau kita mau bikin static routingnya, berarti kita perlu tambahkan 10.0.1.0, 10.0.2.0, dan 192.168.2.0 dan 3.0 ya. Berarti lumayan banyak yang harus disetting di sini. Nah, oke. Gimana cara setting static routingnya? Oke, berarti kita sebelum kita ke sana kita cek dulu ya, show IP route. Nah, ini adalah tabel routing ya. Nah, ini itu terhubung secara langsung ya. Nah, ini ada kode-kodenya di sini. L itu adalah lokal gitu ya. C itu connected, berarti ini lokal connected. Makanya tidak perlu kita gunakan routing supaya dia bisa terhubung. Selagi masih di satu router, maka dia akan statusnya CL ya. Lokal dan connected. Oke, sekarang kita coba bikin static routing ya. Kita masuk lagi ke global config. Config terminal ya, atau config terminal. Nah, IP routing. Nah, jadi konfigurasi static routing itu tinggal ditambahin aja. IP routing IP route ya. IP route. Nah, tinggal masukin IP routing protokol. Oke, IP route ya, sorry. IP route. Jadi kalau static routing itu konfigurasinya adalah IP route. Masukkan tujuannya. Berarti tujuan pertama kita yang mana? Berarti yang ini ya. 10.0.1.0 ya. Berarti IP route 10.0.1.0 gitu ya. Jangan lupa subnetnya 255.255.255. Nah, kemudian diikuti gateway. Berarti kalau misalkan kita mau ke 10.0.1.0, kan yang dimasukin networknya ya. Yang dimasukin network ya. Berarti gateway-nya adalah 10.0.0.1 ya. Ini ya IP-nya ya. 10.0.0 belakangnya ganti jadi 1. Oke, udah jadi 1 gitu ya. Terus kalau misalkan saya mau ke berikutnya berarti 20. Nah, kemudian yang di bawah itu IP route 192.168 berapa tadi? 2.0 ya tujuannya. 2.0. Kenapa di sini bukan IP address? Kita
harus masukkan namanya network ya. Kalau network itu kan semua IP yang ada di jaringan itu. Kalau IP address itu cuma satu ya. Kemudian 255.255.255.0 gateway-nya tetap ya 001. Oke. Kemudian berapa lagi? Berarti ini sudah, ini sudah, berarti tinggal di ujung ya. Berarti IP route kemudian 192.168.3.0.255.255.255.0. Gateway-nya berapa? Sama ya. 1. Nah, coba kita lihat ya. Do show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada static. Nah, ini kan ada kode-kodenya ya. S itu static ya, berarti kita input manual. Nah, ini ada static yang tadi kita input ya. Nah, seperti ini. Apakah sampai sini selesai? Tidak ya, kita harus konfigurasi lagi router 2 gitu ya. Oke, berarti tinggal masuk saja. Nah, di sini kita masuk ke router yang kedua. Nah, sama juga yang kedua itu berarti 10.0.0.0 ini tidak dihitung lagi karena dia terhubung langsung ke router 2 sama 10.0.1.0 itu juga tidak perlu dikonfig karena terhubung di sini. Nah, oke, berarti kita mulai dulu IP route. Nah, yang pertama berarti ini dong tujuannya ya. Karena dia tidak terhubung 192.168.1.0 ya. Kemudian 255.255.255.0 ini subnetnya ya. Gateway-nya mana? Berarti kalau dari router 2 mau ke bawah sini berarti dia lewat 10.0.0.0.2 ya, berarti 10.0.0 ke 10.0.2. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan tidak ya, tidak dihitung ya. Berarti dari router 2 kemana? Ke bawah ya. Berarti ini kita ganti jadi 2. Nah, ini gateway-nya berbeda ya. Berarti kalau dari router 2 mau ke bawah sini, berarti gateway-nya 10.0.1.2 ya. Berarti ini kita ganti jadinya harusnya 1.2. Berarti benar ya. 10.0.1.2 ya gateway-nya ya. 10.0.1.2. Oke, berarti kita sudah menambahkan 2 entry ya. Nah, oke, kita lihat lagi nih. Berarti kalau dari router 2 yang belum terjangkau itu yang mana lagi? Berarti yang belum terjangkau adalah 10.02 dan 3.0 ya. Berarti tujuannya ke IP route, kemudian tujuannya berarti 10.02.0 plus, plus 24 ya, 255.0, gateway-nya berapa? Nah, karena dia mau ke sini berarti tetap lewat 10.01.2. Oke, ada yang ketinggalan. Oke, nah berarti sekarang yang paling ujung. Berarti paling ujung itu 3. Gateway-nya sama ya. 10.01.2. Oke, coba kita lihat ya. Do SHIP route. Ya, do SHIP route ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah ada nih static ya, ada 4 entry ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Oke, berarti router 2 sudah. Oke, kita masuk ke router 3 gitu ya. Nah, kalau router 3 berarti tujuannya 1, 2, ada 4 ya. Oke, berarti kita mulai dari ujung dulu. Oke, di sini berarti kita keluar dulu IP route. Oke, IP route masukkan 192.168.1.0.255.255.255.0. Gateway-nya berapa? Nah, berarti dari router 3 kalau mau ke sini gateway-nya 10.01.1 ya. Jadi 10.01.1. Oke, kita ganti lagi nih tujuan berikutnya. Berarti ini ya, 10.000 ya. Oke, berarti ini berganti. 10.000 ya. Gateway-nya lewat sini ya, masih ya, 1.1. Oke, berarti yang ini sudah, ini juga sudah, ini tidak perlu, yang di bawah sini juga tidak perlu, karena dia satu router. Berarti yang perlu kita tambahkan adalah yang di sini ya. Oke, nah, berarti kalau yang ditambahkan yang di sini, otomatis kita tinggal tambahkan aja. Oke, berarti gateway-nya berapa kalau dia mau ke sini? Ini router 3, berarti 10.022 ya. Jadi 10.022.2. Nah, coba kita lihat ya. Do SHIP route. Oke, kalau di sini yang statiknya itu 1, ada 2 aja ya statiknya ya. Harusnya 3. Oke, statiknya berarti 192.168. Udah ya. 192.168. Oh, ini connected S1.0. Kemudian yang ini ya 10.000 ya. Oke, kayaknya ada yang belum masuk nih. Oh, tadi, sorry. Ininya belum diganti. Berarti ini, tunggu, 0. Ini kalau salah nih bahaya. 2. Oke, kemudian ini kita ganti jadi 3 ya. Kemudian ini gateway-nya 2.2. Salah. Ini. Nah, kalau mau dihapus, tinggal kasih 0 di depannya. Oke, coba ya. Do show. Sorry, do. Ya, show IP route ya. Oke, di sini bisa dilihat statik itu 10 ini ya. Gateway-nya lewat 10.011. Kemudian mana yang 3 ya? Kok nggak ke-detect? 192.168. IP-nya belum berubah lagi nih. Nah, ini gateway-nya masih di 2.2. Oke, ada yang salah lagi nih. Oh, sorry. Ini tadi dia pakai no IP. Oke. Show IP. Nah, ini bisa dilihat ya.
192, 168, 3.0. 3.0 berarti ini G2-nya benar nggak ini? 10.022, 10.022 ya. Oke, kita cari lagi yang statik. 192, 168. Nah, ini masih G2-nya ada beberapa ya. Ini harus di clear dulu ya. Nah, gimana caranya? Berarti mana dia? 1.0. Oke, kasih no. Habis itu berapa aja tadi G2-nya? Kita bersihkan dulu ya. Oke. Kemudian tadi terakhir 2.2. Oke. Coba ya dulu show IP route. Nah, ini bagian dari troubleshooting ya teman-teman ya. Oke, berarti statik ini ya, G2-nya udah benar. Kemudian statik yang ini, G2-nya udah benar. Berarti ada yang kurang ya. Berarti yang kurang adalah yang ini. Oke, tinggal kita berarti dari sini kalau dia mau ke sini berarti lewatnya 1.1 ya. Jadi di sini jawabannya 1.1. Oke, do show anti-roll. Nah, coba kita verifikasi lagi ya. Nah, namanya juga manual ya teman-teman ya. Jadi harus dicek satu-satu, jangan sampai salah. Oke, ini sudah benar ya, lewat 10.011 ke sini. Kemudian statik berikutnya 192, 168, 1.0 ya. Lewat mana? 10.011. Kecuali kalau dia ke ujung sini dia lewat 10.2.2. Oke, ini udah selesai ya. Nah, sekarang tinggal satu lagi, router yang keempat. Nah, router keempat ini sebenarnya kalau kita nggak mau capek, jadi kita bisa gunakan default route ya. Jadi default route itu seperti apa? Ini kan semuanya lewat sini gitu ya. Cuman dalam satu topologi gini kita biasanya kalau mau pakai default route bisa aja sih, biasanya itu router ujung ya, router ujung. Kayak gini ini bisa kita daripada kita input ini satu-satu, ini kita daftarkan aja default routingnya. Nah, tadi saya sengaja ini buat satu-satu. Nah, sekarang kita masuk ke views 4. Daripada kita capek-capek ketik 192.168.2.0, 10.010, 10.000 dan 192.168.1.0, maka di sini kita bisa gunakan default route. Nah, apa itu default route? Jadi misalkan nih IP route. Jadi default route itu semua IP gitu ya. Berarti IP-nya 0.0.0, subnetnya juga 0.0.0 ya. Berarti ini artinya semua IP. G2-nya lewat mana? Berarti lewat sini ya, G1, G0/1. Berarti IP-nya 10.0.2.1 ya. Berarti 10.0.2.1. Oke. Show IP route. Oke. Do SH IP route. Nah, di sini cuma ada satu static routingnya ya. Dan ada bintang itu artinya dia default routing. Jadi dia sudah mewakili semua IP ya, seperti itu. Nah, oke, berarti sekarang saatnya kita uji coba gitu ya. Nah, harusnya ini kalau kita mau ping ke ujung, misalkan 192.168.3.2 ya tadi visinya. Oke, coba kita cek router 1 ya. Router 1 3 udah.
2 udah, 10. Nah, oke. Bisa juga kita trace structure. Misalkan 192.168.3.2 structure. Untuk pakai T kali ini. Oke, 3.2-nya tidak terdeteksi. Nah, jadi bisa trace route ya. Nah, di sini destination. Oke, coba kita ping ya. Oh, sorry. Di sini tuh belum disetting gateway, teman-teman ya. Jadi makanya dia nggak bisa. Oke, kita setting dulu gateway komputernya ya. Isi 2. Berarti ini ditambahkan gateway-nya ya. Berarti 192.168.2.1. Isi 3 juga berarti gateway-nya 192.168.3.1. Oke, coba kita ping lagi ya. Udah berhasil ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau statik, berarti statik itu kita harus konfigurasi satu-satu. Betul. Kita harus tahu IP tujuan kita. Kita harus tahu lewat IP mana saja gitu ya. Nah, berbeda nanti kalau kita pakai namanya dynamic routing. Oke, dynamic routing tinggal kita hanya perlu tahu di router itu ada network apa aja. Ya, oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak terkait static routing? Habis ini kita langsung coba praktek dynamic routing ya. Pakai OSPF. Konfigurasinya juga simpel aja, karena mumpung udah terlanjur kita buat topologinya ya. Biar nanti kita bisa punya experience ya. Oh, ternyata enakan pakai dynamic routing daripada static routing gitu ya. Oke, nah kalau nggak ada bertanya, kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita ini ada 3 ya, static routing atau kita show run ya. Do show run. Nah, nanti kelihatan ya di sini ya. Ini nih ada 4 ya. Oke, ini kita copy, kemudian masuk ke notepad. Kalau saya lagi males ngetik ini nih kerjaannya. Paste, kasih kata no di depannya. Ya, no, no. Oke, kita copy lagi. Kita masukkan ke router 1. Nah, coba kita show run lagi ya. Pakai do ya, karena kita di global config do. Show run. Oops, belum hilang. Oke, coba kita hapus satu-satu. Harusnya di global config. Oh, sorry. Ini nggak ada kata no di depannya, makanya dia muncul. Nah, oke. Copy, nggak kepaste berarti tadi.
Iya, ya sudahlah. No, mana lagi? Satu-satu ya. No, berapa tadi? Yang udah, oh ini tiga-tiga semua nih. Sorry, dua. Oh, ada spasi. Oke, habis itu dua, satu. Kemudian satunya lagi. Nah, ini ya. Oke, coba lagi. Tuh, ke orang. Udah hilang ya di sini ya. Udah nggak ada static routing lagi ya. Oke, kita hapus dulu static routingnya. Oke, kita kalau di sini tuh ada static routing, ada 4 juga ya. Oke, do show. Oke, kita lihat di sini juga lumayan banyak ya. Oke, no. Oke, kita hapus dulu ya. No. Kemudian 2.0, no, 3, 2, 1. Oke, do show run ya. Oke, udah nggak ada ya static routingnya ya. Oke, coba kita cek di router 3, do show run. Oke, nah ini ada 3 ya. Berarti konte tinggal tambahin kata no ya. Oke, sudah. Kemudian ini. Nah, kalau di putih itu tinggal di select aja ya. Sebenarnya ini udah ke copy gitu ya. Oke, tinggal no. Oke, coba ya. Do show run. Nah, ini juga udah hilang ya. Oke, kalau di sini cuma ada satu, no. Nah, ini kita tinggal hapus ya. Oke, nah coba kita lihat. Do show run. Oke, kosong ya, udah nggak ada lagi ya. Nah, oke, kalau di OSPF, nah kita konfigurasinya OSPF aja ya teman-teman ya, yang umum digunakan. Nah, ini otomatis sekarang udah nggak bisa ping lagi ya. To destination host and reachable.
Oke, nah kalau tadi kita harus tahu network router tetangga kita ya. Jadi kalau kita mau bikin static routing, kita dari router satu nih harus tahu IP yang ada di router 2, router 3 gitu ya, dan router 4. Nah, kalau kita bikin menggunakan dynamic routing, itu lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu apa namanya tahu uh, network tetangga kita itu IP-nya berapa aja sih gitu ya. Jadi cukup tahu di router itu ada IP apa aja gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin OSPF gitu ya. Kita tinggal lihat show IP INTBR gitu ya. Kita lihat dulu di router ini tuh ada network apa aja. Berarti kalau di sini teman-teman cuma lihat ada 2 network, berarti kita hanya perlu mendaftarkan networknya saja gitu ya. Oke, berarti misalkan IP OSPF, sorry, bukan IP ya, routing router OSPF, misalkan ID-nya, proses ID-nya 10 ya. Nah, proses ID ini bisa dimulai dari 1 sampai 254 kalau nggak salah ya. Oke, kita bisa gunakan 10 ya. Oke, kemudian tinggal dimasukkan aja network. Berapa networknya? Berarti yang dimasukkan ini ya networknya ya. Berarti 10.0.0.0 ya. Nah, cuman kalau kita tulis subnet itu kebalikan dari subnet mas, namanya wildcard ya. Oke, saya bukakan kalkulator dulu. IP kalkulator. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan apa namanya, kalau di OSPF itu bukan subnet mask lagi yang dimasukkan, tapi namanya wildcard. Misalkan nih 10.0.0.0/24 ya. Oke, 10.0.0.0/24. Nah, di sini tuh ada wildcard. Mana ya? Nih, wildcard ya. Ini kebalikan dari subnet mask. Kalau dia di sini 255, maka di sini 0 ya. Nah, kalau misalkan di sini 0, berarti di sini 255 gitu ya. Kalau misalkan /28, contoh ya. Nah, ini 40, berarti 255 kurang misalkan 240. Nah, itu sorry 256 ya. 256 kurang 40. Sorry bukan, 255 lah. Ya betul. 255 kurang 40 ya 15. Oke, itu ya asumsinya ya, contohnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti karena ini /24 berarti 0.0.0.255. Nah, area kalau di OSPF itu ada namanya area ya. Jadi di sini kita gunakan area 0 ya. Jadi kalau di CCNA itu cukup teman-teman belajar area backbone ya, area 0 gitu ya. Nah, berarti network yang berikutnya berapa? Berarti tinggal dimasukin aja network 192.168.0.0.255 area 0. Nah, coba ya, do show run. Nah, ini OSPF-nya. Berarti di sini cukup masukkan 2 network saja. Yang perlu dimasukkan adalah network yang ada di router tersebut ya. 10.0.0.0 ya. Sama 1.0. Oke, sekarang kita pindah ke router 2. Oke, router 2 juga gampang ya. Tinggal router SPF misalkan pakai proses ID yang sama. Ini kalau berbeda juga proses ID-nya tidak masalah ya. Oke, tinggal masukkan network, berapa networknya, berarti 10.0.0.0, kemudian 0.0.255, area
0 ya. Oke. Kemudian berikutnya berapa? Berarti ini diganti jadi 1,0 ya. Networknya ini ya 10, 0, titik 1, titik 0, 10, 0, titik 1, titik 0 ya. 124 area 0 ya. Oke. Do show run. Kita cek dulu ya. Oke. Sini ada 2 network juga ya. Oke, sekarang kita pindah ke router 3. Router 3 ini ada 3 jaringan ya. 1, 2, 3 ya. Berarti di sini kita akan tambahkan 3 jaringan ya. Oke. Berarti tinggal router OSPF, sorry, OSPF 10 ya. Akan network, nah, networknya berapa? 10, 0, 1.0, 0.0.0.255 area 0 ya. Oke, kemudian ini kita ganti 2.0 ya. Oke, 2.0, kemudian network 192.168.2.0, 0.0.0.255 area 0. Oke, do show run. Harusnya di sini ada 3 ya networknya ya. Oke, ini di spasi aja biar cepat ya. Nah, oke. Kelihatan ya di sini ya, ada 3 ya. 1.0, kemudian 2.0 dan 192.168.2.0 ya. Oke, kita balik ke router yang paling ujung 4. Ini ada 2 network juga ya. Oke, jadi config tinggal router OSPF akan 10. Oke, tinggal masukkan network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0 ya. Oke, kemudian satu lagi network 192.168.3.0.0.0.255 area 0. Oke, do show run. Oke, di sini ada 2 ya. Nah, jadi sebenarnya simpel ya, kita hanya perlu menambahkan network yang ada di router kita. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes ping lagi ya. Nah, di sini udah replay lagi ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Kita bisa gunakan perintah sama kayak tadi ya. N dulu aja. Show IP route ya. Show IP route itu kalau mau lihat routing kabel ya. Route. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat ya, ada O. O itu artinya OSPF ya. Berarti ini itu terhubung menggunakan OSPF. Ini kan router 1 ya. Router 1 itu, nah itu kalau mau ke jaringan 10.0.1.0, 10.0.1.0 ini ya. Nah ini itu OSPF ya. Nah terus kalau dia mau ke 10.0.2 itu juga via OSPF gitu ya. Ini juga via OSPF gitu. Jadi lebih mudah ya. Nah, misalkan kalau saya menambah jaringan baru. Oke, kalau static routing itu pasti semuanya akan ditambahkan di setiap router ya. Nah, kalau kita di sini saya tambah 1 jaringan baru ya. PC aja deh. Oke, ini saya start dulu. Saya tambah 1 IP lagi di sini ya. Asumsi saya bikin IP-nya titik 4. Oke.
Di sini IP address 192.168.4.2 ya. Slash 24 gateway-nya 192.168.4.1. Oh, nggak pakai address ya. Bad comment, sorry. Dah. Nah, berarti saya tinggal tambahkan aja di router 4 ya. Router 4 berarti oke, exit misalkan int gen0/2 gitu ya. Oke, IP address berapa nih? 192.168.4.1.255.255.255.0. Oke, jangan lupa no shutdown. Aha. Berarti kalau saya mau tambahin OSPF, saya tinggal tambahin aja tadi di sini. Masuk lagi ke, coba ya, to show run. Oh, lewat ya. Nah, ini dia kan, OSPF. Berarti kan masih ada baru 2 ya. Oke, kita tinggal tambahkan aja config terminal, router, OSPF 10, kemudian tambahkan lagi network 192.168.4.0.0.255 area 0 ya. Oke, sekarang saya dari PC 1 lagi nih, ping ke 4.2. Nah, itu langsung bisa ya. Jadi saya tidak perlu nambah lagi di router-router yang lain gitu ya. Oke, coba kita cek router 1. Oke, kita show IP route lagi ya. Nah, nambah ya di sini ya. Bentar, oh masih satu lagi. Nah, ini ada tambahan lagi ya, 4. Dia otomatis gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi untuk nambahinnya. Nah, jadi itu ya perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Jadi kalau static routing, kalau misalkan ini tadi nambah satu network, mau nggak mau nih di router 2 saya harus tambahin, harus atur mapping ke 4.0. Saya di router 3 juga harus nambahin mapping di 4.0. Capek kan? Gitu. Jadi kalau ada yang satu berubah, otomatis semuanya akan diperbaharui konfigurasinya di setiap router. Nah, sedangkan OSPF, teman-teman itu lebih mudah gitu ya. Cukup menambahkan network ya di router itu sendiri gitu ya. Misalkan kayak tadi di router 4 ini, saya tambah jaringan baru, saya tinggal daftarkan aja jaringan baru tersebut gitu ya. Setelah itu udah langsung terhubung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini masih sederhana ya, teman-teman ya. Nah, mungkin malam ini sampai sini dulu gitu ya materinya. Jadi, teman-teman nanti silakan latihan. Ini topologinya saya kirim ya, supaya teman-teman bisa cobain. Mungkin ini nggak ada konfigurasinya ya, cuman gambar gini tok ya. Oke, sebentar. Kita close lab. Oke, static. Ini saya tinggal ekspor ya. Oke, bentar. CCNA.
Oke, bentar mana tadi sudah berhasil kan? Belum. Oh, sorry belum di select. Oke. Ya, itu nanti teman-teman coba dilatih ya. Dilihat di Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Terkait statik dan dynamic routing ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin untuk malam ini saya rasa cukup dulu ya. Jadi nanti silakan dilatih-latih dulu. Nanti saya di akhir nanti akan buatkan satu studi kasus ya. Jadi apa yang teman-teman sudah pelajari nanti dipraktekkan ke sana ya. Seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya rasa cukup. Jangan lupa dikerjakan yang di Cisco Academy ya. Nanti kalau udah ada yang selesai, boleh diinformasikan ke saya. Sama ini, pastikan nanti kalau teman-teman sudah mengerjakan yang modul yang ketiga atau course yang ketiga, itu pastikan nanti untuk final examnya sekali tag harus di atas 75% ya. Jadi nggak apa-apa nanti dicari aja jawabannya di internet ya. Supaya nanti teman-teman bisa punya peluang dapatin voucher CCNA ya. Sekitar 58%. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.